Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah masuk pada pembahasan bab ke-32 tentang bab tawakal. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tawakal dan bagaimana tawakal yang benar. Bagaimana tawakal yang benar? Di mana tawakal yang benar adalah yang terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala i'timadan shadiqan haqiqiyan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Kemudian yang kedua, fi'lul asbab al-ma'dhuni fiha. Setelah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tawakal, kita juga melakukan sebab yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat. Maka dengan dua hal ini tawakal menjadi benar. Tatkala seseorang hanya bersandar kepada Allah dan tidak melakukan sebab, ini merupakan tawakal yang salah. Atau sebaliknya, seseorang melakukan sebab akan tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa bersandar kepada Allah dalam hasilnya, ini juga salah. Yang benar adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hasil yang ingin diharapkan dan melakukan sebab dengan maksimal. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat
berkaitan dengan tawakal. Ayat yang pertama yang beliau gunakan untuk judul bab, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini judul bab yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ayat ini mengisyaratkan kepada perintah agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkalu." Ya, bersandarlah kepada Allah dan jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, "In kuntum mu'minin." Ya, ini syaratnya. Jadi jika saatnya kamu yang orang-orang beriman, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kamu orang-orang beriman, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa kesempurnaan iman itu tidak akan didapat kecuali dengan tawakal. Ya, kesempurnaan iman itu tidak didapat kecuali dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "In kuntum mu'minin." Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi seakan-akan bahwa orang yang tidak tawakal kepada Allah itu bukan orang yang beriman. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian dalil yang beliau sebutkan surat Al-Anfal ayat yang kedua. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Ya, menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ini sifat orang-orang yang beriman. Pertama, Allah SWT berfirman, "Innama." Maklum bahwa innama yang diterjemahkan dengan sesungguhnya ini adatul hasr, pembatasan. Ya, pembatasan. Artinya orang-orang yang beriman itu adalah yang seperti ini. Kalau tidak, maka tidak beriman. Jadi innama itu dalam bahasa Arab adatul hasr. Ya, sebuah kalimat yang digunakan untuk membatasi apa yang akan disebutkan setelahnya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Tatkala ia menggunakan kalimat innama, seakan-akan tidak ada persaudaraan yang hakiki antara seseorang dengan yang lainnya kecuali persaudaraan yang didasari atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Jadi seakan-akan Nabi SAW bersabda bahwa pahala akan diberikan kepada kamu itu terbatas sejauh mana niat yang kau niatkan dalam hatimu. Jadi innama ini adatul hasr, ya, pembatasan. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah yang seperti ini. Allah sebutkan sifat yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hati mereka. Ini sifat yang pertama bagi orang yang beriman. Mereka takut kepada Allah karena pengagungan
Allah di dalam hati mereka sangat besar. Ya. Karena orang yang beriman itu apabila hendak melakukan maksiat kemudian dinasihati, bertakwalah engkau kepada Allah, maka ia segera akan meninggalkan maksiat tersebut. Ini ciri orang yang beriman. Tapi kalau seandainya dikatakan bertakwalah engkau kepada Allah tatkala ia hendak melakukan maksiat, diingatkan, fulan, jangan kau melakukan maksiat, bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, apa urusannya yang aku lakukan dengan engkau? Emangnya gue pikirin? Nah, gitu. Ini tanda bukan yang orang yang beriman. Orang yang beriman itu apabila dzukirallah, ya, apabila disebut nama Allah, maka wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Karena para ikhwah, Syekh Ibnu Utsaimin di sini mengatakan bahwa kadangkala dikaitkan dengan misalnya takwa kepada Allah SWT, ya, dikaitkan dengan takwa kepada Allah. Apabila ada orang yang menasihati kita untuk bertakwa kepada Allah SWT, maka coba hadirkan keagungan nama Allah yang disebutkan di hadapan kita. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka tundukkan hati. Karena kita sedang diberi peringatan dengan menyebut nama Allah. Ya, katakan, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini tanda iman. Ya, ini tanda iman. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, salah satu di antara 7 orang yang diberi naungan di hari tatkala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Salah satu di antaranya rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Rasa takutnya kepada Allah sangat besar. Sehingga tatkala ia diajak melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, melakukan perbuatan zina, diajak oleh seorang wanita dzatu mansibin wa jamal, seorang wanita yang memiliki mansib, memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, dan juga wanita yang memiliki jamal, kecantikan. Dia menolak ajakan tersebut sembari mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seorang lelaki yang disebutkan, salah satu di antara 3 orang yang terkurung di dalam gua dari kalangan lelaki di kalangan Bani Israel. Ya, mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut karena gua tersebut tiba-tiba tertutup karena batu besar yang jatuh dari atas. Mereka berusaha keluar tapi tidak bisa, sehingga akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, sesungguhnya kita tidak akan bisa keluar dari apa yang kita alami saat ini kecuali dengan bertawassul kepada Allah, dengan menyebutkan amal-amal saleh yang kita pernah lakukan. Maka salah satu di antara mereka mengatakan bahwa dia memiliki sepupu, ya, yang waliyadzubillah selalu diajak untuk melakukan perbuatan zina, akan tapi dia sangat mencintainya, akan tapi dia selalu apa? Menolak. Dia selalu menolak. Sampai akhirnya pada satu waktu terjadilah musim sulit, ya, musim sulit, kondisi ekonomi yang lagi susah, musim kemarau, sehingga akhirnya wanita tadi membutuhkan harta, membutuhkan uang, kemudian dia meminta bantuan kepada saya. Maka saya mengatakan, boleh saya bantu dengan syarat, apa yang selama ini aku minta engkau harus turuti. Maka dia mengatakan, karena terpaksa dia mengatakan ya, kemudian dia mengatakan, tatkala aku hampir saja melakukan zina dengannya, wanita ini mengatakan, la tafuddal khatam fi ghairi maudhi'i. Ya, jangan engkau melepas cincin tidak pada tempatnya. Artinya, jangan engkau melakukan perbuatan apa? Zina. Maka seketika, kata lelaki ini, tatkala dia mengingatkan, ya, aku dengan sesuatu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan maksiat, maka aku tinggalkan dia. Kemudian aku katakan bahwa harta yang kuberikan itu semua milikmu, kemudian saya pergi. Ini rasa takut kepada Allah, ya, tatkala diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memang harus kita besarkan. Jangan sampai tatkala kita dinasihati, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan maksiat ini, kemudian kita menolaknya karena keangkuhan dan kesombongan. Apalagi mungkin yang mengingatkan kita adalah orang yang mungkin biasa, atau mungkin junior, ya, di bawah kita, tapi yang perlu kita hadirkan adalah dia mengingatkan kita kepada sesuatu yang maha besar, yakni bertakwalah kepada
kepada Allah. Ini sifat orang beriman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Yani tatkala mereka mendengar bacaan Al-Qur'an atau mendengar Al-Qur'an yang dibaca kepadanya, imannya bertambah. Di sini juga disebutkan bahwa satu sisi kadangkala membaca dan mendengar, kita lebih mendapatkan banyak pengaruh atau faidah dengan mendengar bacaan Al-Quran daripada membaca. Ya, karenanya di antara adab Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk diam menyimak bacaan Al-Quran yang dibacakan kepada kita. Kenapa? Karena mendengarkan bacaan Al-Quran kadangkala lebih bermanfaat untuk hati kita daripada kita membaca Al-Quran. Karena sekali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta beberapa sahabat untuk membacakan Al-Quran untuk beliau. Sehingga kadangkala sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaikal Qur'an wa ilaika unzil." Atau wa 'alaika unzil. Ya Rasulullah, apakah pantas saya membacakan Quran kepada Anda, sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada Anda? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inni uhibbu an asma'aha min ghairi." Saya senang sekali mendengar Al-Quran itu dibaca oleh selain aku. Jadi bisa mengambil apa? Pelajaran. Maka Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan riwayat ini membaca firman Allah surat An-Nisa, ya dari awal surat An-Nisa sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Surah An-Nisa ayat 41. Jadi dari ayat pertama sampai 41 dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai firman Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid." Bagaimana jika seandainya kelak kami datangkan untuk setiap umat seorang saksi. Seorang saksi, saksi yang menjelaskan bahwa nabi-nabi tersebut apakah telah menyampaikan amanah, risalah yang Allah embankan kepada mereka atau tidak. Waji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas semua mereka. Maka kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Hasbukal an." Cukup. Cukup. Akhirnya cukup bacaan Al-Qur'anmu. Maka aku pun melihat kepada Rasulullah, kiranya beliau menangis. Ya, kiranya beliau menangis. Karenanya kadangkala kita butuh ya menyimak Al-Qur'an, khususnya tatkala kita sedang sendiri. Simak Al-Quran tatkala kita sedang sendiri, dan kalau seandainya kita tidak tahu artinya, maka coba usahakan tahu artinya, sehingga berpengaruh ke hati kita, karena memang Al-Quran ini adalah obat ya untuk penyakit hati. Tapi usahakan mendengarnya sendirian. Ya, jadi kalau terasa hati ini mulai keras, terasa hati ini susah untuk dikendalikan, ya mulai ada pembangkangan, menyendirilah dan dengarkan, simak Al-Quran, dan usahakan tahu artinya. Mungkin pegang terjemah, dan sekarang sudah mudah, alat-alat komunikasi kita sudah ada program-program Masya Allah terkait dengan Al-Quran. Dan coba mungkin kalau berkaitan untuk penyembuhan hati, pilih ayat-ayat yang bercerita tentang surga dan neraka, terkait dengan ancaman, kehidupan setelah kematian. Kemudian coba pilihlah beberapa qurra, beberapa qari Al-Quran yang mungkin kita senangi bacaannya karena bisa masuk ke dalam hati kita. Maka coba simak dan dengarkan, insya Allah dengan itu kita bisa merasakan bahwa ada pergerakan di dalam hati kita, yang tadinya sakit mungkin sehat, yang tadinya mati mungkin dia hidup, ya, sehingga setelah itu kita merasakan semangat dan keinginan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka iman mereka bertambah. Kalau iman sudah bertambah, maka semangat beribadah pasti bertambah. Tapi kalau iman menurun, maka semangat ibadah juga menurun. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga, ini berkaitan dengan bab ke-32 ini, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ayatamiduna 'ala Allah la 'ala ghairihi. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada yang lainnya.
berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada yang lainnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk bersandarnya seorang kepada sesuatu ini ada 3 macam bentuk. Bentuknya ada 3 macam. Yang pertama, bersandar atau tawakal, ibadah dan ketundukan. Ini yang pertama. Jadi benar-benar bersandar kepada sesuatu secara mutlak. Pasrah secara mutlak. Yang biasanya ini muncul karena adanya keyakinan bahwa yang kita bersandar kepadanya benar-benar memiliki kuasa dalam segala hal. Dialah yang bisa memberikan manfaat, dialah yang bisa menolak mudarat, dialah yang bisa memberi, dialah yang bisa menahan. Maka kita benar-benar bersandar kepadanya, pasrah kepadanya. Ya, kita berusaha, kemudian kita pasrahkan saja urusan kepadanya, karena dia yang ngatur. Dialah yang ngatur. Kita butuh sekali dengan dia, karena memang dialah yang berkuasa. Kita tidak punya kuasa. Ini namanya tawakal, ibadah, dengan ketundukan. Dan ini tawakal ibadah. Ini tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saatnya kita bersandar kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa dialah yang berkuasa, dialah yang mengatur, ini syirik besar. Ini syirik besar. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada bentuk i'timad, bersandarnya seseorang tidak dalam bentuk ibadah, tapi memang dia pasrahkan nasibnya kepada selain Allah. Dia pasrahkan nasibnya kepada selain Allah. Jadi seakan-akan dia punya sebuah perasaan dan keyakinan dalam hidupnya bahwa kebutuhan hidupnya ini memang dijamin karena rezeki yang sudah ditentukan atau gaji yang sudah ditentukan oleh atasannya, oleh lembaganya atau oleh kantornya. Jadi ini tidak ada dalam hatinya adanya keyakinan bahwa atasannya itulah yang bisa mengatur, menentukan dan sebagainya. Akan tapi karena memang dalam kehidupan sehari-hari, ya kalau gajinya tidak dicairkan, susah hidupnya. Sehingga kadang-kala di hatinya ada muncul apa? Rasa bersandar kepada atasan, bersandar kepada lembaga yang dia bekerja. Ya. Ini yang seperti ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, minimal mengurangi kesempurnaan tauhid. Minimal mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya kita tahu bahwa kantor kita, atasan kita, tempat kerja kita ini merupakan sebuah usaha yang memang harus kita lakukan demi untuk mendapatkan rezeki tadi. Akan tapi tetap harus dihadirkan di hati, yang menentukan itu adalah Allah. Ya, yang menentukan adalah Allah. Jadi kalaupun seandainya Allah tentukan, walaupun diberikan, tapi Allah tetap timpakan kepada kita sebuah keburukan, sebuah kesusahan, tetap akan susah. Sebaliknya, kalaupun ditahan, kalau seandainya Allah tetap berikan kelapangan, tetap akan lapang. Makanya seorang hamba itu memang harus selalu menguatkan tawakalnya kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak akan takut dengan apapun. Dia tidak akan takut dengan siapapun. Karena yang dia bersandar kepadanya adalah zat yang maha mampu melakukan apapun. Jadi benar-benar berharap hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah. Rezekinya Allah yang menentukan, bukan kamu. Makanya kalau seandainya dia diancam-ancam misalnya oleh atasan karena melakukan sebuah pelanggaran terkait dengan syariat misalnya, kamu berani melakukan ini, nanti kamu saya pecat misalnya. Kamu nanti saya pecat. Maka kita katakan yang menentukan rezeki kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu susah kalau saya pecat. Kamu akan susah nanti kalau saya lakukan seperti ini.
Kalau nggak percaya, ayolah kita coba kan gitu kan. Subhanallah, yang menentukan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Bahkan kita sendiri nggak bisa menentukan apa yang kita inginkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal ummata. Ya, sampai disebutkan hadis Abdullah bin Abbas ini. Yani diawali dari ya gulam ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, peliharalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Ya, ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tujahak. Kemudian Nabi SAW memberikan bimbingan-bimbingan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ya, hadis ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa saya membaca hadis dan saya merenungkan, jantung saya hampir copot. Jantung saya hampir copot, hampir terbang katanya. Kenapa? Hadis ini mengajarkan kepada kita yang sangat luar biasa. Di antara kalimat diajarkan oleh Nabi SAW, wa'alam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah wahai anakku, jika seandainya seluruh manusia ini berkumpul, bersepakat, bersatu padu untuk memberikan kepadamu satu kebaikan, tapi kebaikan itu adalah yang mereka inginkan adalah sesuatu yang Allah tak takdirkan kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan apapun kepadamu. Sebaliknya, jika seandainya wa'alam annal ummata law istama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Di sisi lain kamu harus paham juga wahai anak, jika seandainya semua manusia berkumpul, bersatu padu untuk menimpakan kepadamu satu mudarat, satu bahaya, dan bahaya yang hendak mereka timpakan kepadamu adalah sesuatu yang Allah tidak takdirkan untukmu, maka sampai kapanpun mereka tidak akan bisa membahayakanmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan lembaran lauh mahfuz sudah kering. Ini yang mengaturnya siapa? Allah. Maka seorang yang bertawakal kepada Allah SWT tidak takut apapun. Artinya kalau ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah, terjadilah, kita pasrahkan urusan kepada Allah. Kalau tidak ditakdirkan pasti tidak akan terjadi, kita juga pasrahkan. Tapi sekali lagi kita tetap harus berusaha dengan maksimal sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelemahan kita kita anggap sebagai bagian daripada apa? Tawakal, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah tentang orang-orang beriman dalam surat Al-Anfal ayat kedua, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya surat surat Al-Anfal ayat 64. Ya, surat Al-Anfal ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk berperang melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela nabi dan kaum muslimin dari musuh-musuh mereka, sekalipun jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada orang-orang kafir. Ya. Sekalipun jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit
dari orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi dan kaum muslimin dengan firman-Nya, "Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi jangan takut. Bersandar saja kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan melakukan sebab. Artinya berperang, apa yang kamu bisa usahakan, lakukan. Punya tentara berapa? Punya tentara 1000. Berangkat. Tapi bawa senjata, bawa perisai, maksimal ikhtiar. Allah akan menolongmu. Sekali lagi dengan ikhtiar, dengan usaha. Jangan bunuh diri. Ya udah, kita tawakal saja kepada Allah. Berapa musuh? 100.000. Dah, bawa 500 saja. Berangkat 500. Sisanya, komandan kita bawa. Gak usah, tawakal kepada Allah. 500 saja yang maju. Ini namanya bunuh diri. Maksimal berusaha. Lawan berapa perbandingan, kemudian taktik perangnya, itu semuanya harus diperhitungkan. Begini tawakal yang benar. Ya, bukan asal pasti Allah akan menangkan kita. Pasti Allah, enggak mungkin Allah tidak menangkan kita. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah harus pakai taktik berperang. Karenanya Abu Ubaid radhiyallahu ta'ala tatkala melakukan perang disebut dengan Waqatul Jisr. Ini kalah total saat itu, dan ini disebutkan dalam sejarah satu-satunya sejarah yang tertulis atau yang ditulis yang kaum muslimin melawan pasukan musuh saat itu kalah. Karena taktik perangnya kurang jitu. Ya. Antara pasukan Islam dengan pasukan kafir terpisahkan oleh sungai. Maka orang kafir kirim surat. Orang kafir kirim surat, kalian yang nyebrang atau kami yang nyebrang? Ini sungai. Kami pasukan yang nyebrang atau kalian yang nyebrang? Maka Abu Ubaid sebagai komandan perang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kala itu bermusyawarah dengan para sahabat. Kita yang nyebrang atau mereka yang nyebrang? Maka mayoritas komandan pasukan mengusulkan, ya Abu Ubaid, wahai komandan, mereka saja suruh nyebrang. Kenapa? Karena perbandingan jumlah pasukan tidak sepadan. Jadi kalau saat ini kita menyeberang, ini pertimbangan taktik perang. Kalau kita menyeberang, sedangkan jembatan itu kecil, jika kita terpukul mundur, habis kita. Kita terpukul mundur, habis. Jadi suruh saja mereka menyeberang. Kita tunggu di seberang sungai, kita berperang. Kalau saat ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena jumlah kita sedikit, kita bisa melakukan antisipasi. Tapi kalau kita sudah berada di seberang, mau apa? Tapi Abu Ubaid kala itu mengambil kebijakan, keputusan, tidak, jangan sampai orang kafir lebih berani dari kita. Kita yang nyebrang. Ya sudah, karena komandan mengatakan demikian, sami'na wa ata'na. Udah selesai lah. Jadi jangan sikit-sikit berontak ya kan. Ah, nggak cocok ini. Berontak kita, nggak boleh. Kalau sudah komandan diputuskan si fulan, maka taati. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau masalah strategi, bisa saja strategi kita yang lebih jitu atau strategi dia, kan gitu. Ya sudah diikuti, nyebranglah. Benar yang diperkirakan oleh semua komandan. Pasukan Persia kala itu bagaikan air bah, jumlahnya ratusan ribu. Sehingga mereka menyerang luar biasa sampai kaum muslimin terdesak. Maka tidak ada pilihan kecuali menyeberang. Tidak ada pilihan kecuali menyeberang. Qadarullah, Abu Ubaid melakukan kesalahan, dia putuskan jembatan yang sudah kecil, yang sulit untuk diseberangi itu karena jumlahnya yang akan menyeberang itu ribuan, itu dia putuskan supaya kita semua syahid. Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak kaum muslimin akhirnya karena dipukul mundur, tenggelam. Ya, sampai akhirnya Musanna radhiyallahu ta'ala berusaha dengan susah payah memperbaiki jembatan lagi supaya sisa pasukan bisa apa? Menyeberang. Nah, Abu Ubaid radhiyallahu ta'ala wafat di situ, meninggal, ya syahid.
akhirnya berhasil Muthanna menyeberangkan pasukan, kemudian selamat dan datang ke Madinah dalam kondisi terluka. Afan ini di akhir masa jabatan Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian menyampaikan bagaimana kondisi pasukan di Irak setelah ditinggal oleh Khalid bin Walid menyeberang ke negeri Syam melawan pasukan Romawi. Ya, kondisinya sangat memprihatinkan, maka Abu Bakar kala itu berada dalam kondisi kritis, sakit. Beliau mengatakan, jika seandainya engkau telah diangkat menjadi khalifah wahai Umar, maka kebijakan pertama yang harus kau lakukan adalah selamatkan pasukan yang ada di mana? Di Irak. Maka akhirnya setelah Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab membentuk pasukan besar di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga terjadilah perang dalam sejarah dikenal perang Qadisiyah. Jadi ini strategi yang memang harus dilakukan, ini namanya usaha gitu. Jadi bukan yang penting syahid gitu, yang penting mati, yang penting cepat masuk surga. Masuk surga itu insya Allah, kalau antum istiqomah masuk surga insya Allah. Akan tapi selama antum hidup harus ada metode yang telah dicontohkan Nabi dan para sahabat harus ditempuh. Jadi tawakal dibarengi dengan ikhtiar. Tawakal dibarengi dengan usaha. Kemarin sudah kita sebutkan, Nabi perang Uhud, beliau pakai pelapis zirah 2 lapis. Inilah tawakal beliau yang benar gitu. Dan beliau benar-benar melihat strategi perang yang sangat luar biasa. Ada 50 pasukan pemanah yang diletakkan di atas. Kemudian beliau memilih posisi di pas bertepatan di bawah gunung Uhud, sehingga kalau terjadi apa-apa beliau bisa naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Ini pertimbangan strategi perang yang diambil oleh beliau alaihi salatu wassalam, dan itu terbukti medan perang. Beliau terdesak, beliau naik ke atas, sehingga tatkala pasukan hendak menyerang, dilempari batu saja mereka sudah tidak bisa maju. Ya, jadi ini metode yang hendaknya diperhatikan oleh setiap kita tatkala kita bertawakal kepada Allah. Maka Allah memotivasi Nabi dan kaum muslimin, ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup Allah. Allah akan memberi pertolongan, Allah akan memberi bantuan kepadamu dan juga orang-orang beriman bersamamu. Tapi dengan catatan berusaha dengan maksimal. Kemudian tatkala kita sudah bertawakal kepada Allah, maka masuk dalil yang berikutnya, surat At-Talaq ayat ke-3. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Yani Allah akan mencukupi kebutuhannya, Allah akan memudahkan urusannya. Ini orang yang bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal itu bukan berarti kalau Allah mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Yani Allah akan mencukupi kebutuhannya, Allah akan memudahkan urusannya, Allah akan bantu dan tolong dia. Bukan berarti tidak akan mengalami kesusahan. Tidak. Tapi akhirnya Allah pasti akan berikan kemudahan. Walaupun mungkin kesusahan-kesusahan itu akan kita alami. Jadi jangan sampai kita mengatakan, saya sudah tawakal kepada Allah, kok susah juga ya. Gitu. Saya sudah berusaha dan pasrahkan, tapi kok nggak berhasil juga gitu. Karena kadangkala Allah tidak takdirkan apa yang Anda inginkan, ada sebuah kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Ya. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat seseorang itu di surga dengan sesuatu yang membuat ia susah di dunia. Ini sunnatullah. Jadi apakah Allah tidak bisa memenangkan kaum muslimin yang sedang tertindas? Bisa. Tapi kenapa Allah tetap kalahkan mereka? Ada banyak faktor. Mungkin faktornya tawakalnya kurang, ya, kembalinya kepada agama lemah. Kalaupun seandainya tawakalnya kuat, kembali ke agamanya bagus, tapi tetap dikalahkan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin dilakukan oleh Allah untuk kebaikan mereka. Seperti misalnya Allah akan angkat derajat mereka di mana? Di surga dengan ujian-ujian tadi gitu. Ya. Jadi tetap kita katakan bahwa jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan cukupkan kita. Tapi bukan berarti Allah tidak uji kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kata beliau, Sayyidul Mutawakkilin.
beliau ini adalah sayyidnya, penghulunya orang-orang bertawakal. Jadi pimpinan orang bertawakal itu Nabi SAW. Beliau berangkat ke Taif untuk berdakwah, berangkat ke Taif untuk berdakwah. Setelah tekanan di Mekah itu semakin berat, semakin berani orang hendak membunuh beliau, mencekik beliau, hendak menimpuk kepala beliau dengan batu besar, meletakkan dalaman unta yang kotoran dengan darahnya di punggung beliau tatkala beliau sujud. Sehingga beliau waktu itu tahun 10 dari kenabian merasa bahwa Mekah ini adalah lahan dakwah yang sudah tidak kondusif. Ini lahan dakwah yang sudah tidak bisa dipertahankan. Maka beliau kala itu berpikir untuk mencari solusi daerah sebagai daerah yang kemungkinan besar bisa menggantikan kota Mekah. Dan beliau kala itu memilih kota Taif. Kota Taif tidak terlalu jauh dari Mekah, kurang lebih 60-70 km. Beliau pun berjalan di sana, berangkat ke sana bersama dengan Zaid bin Harithah. Diam-diam berangkat ke sana. Apakah beliau tidak tawakal? Beliau tawakal. Berusaha dengan maksimal dan tawakal. Sampai di Taif, apa yang beliau lakukan? Beliau temui tokoh-tokoh besar. Yang akhirnya tokoh-tokoh besar beliau temui yang menolak dengan keras itu masuk Islam akhirnya. Masuk Islam akhirnya. Ya, masuk Islam. Tapi diterima oleh Nabi SAW dengan lapang dada. Nabi tidak pernah menyinggung-nyinggung. Sekarang saya kuat baru masuk Islam kok, enggak. Ya, setelah Nabi kuat, Mekah ditaklukkan, mereka datang masuk Islam. Lebih parahnya sebagian mereka datang masuk Islam pakai syarat pula. Yang menolak Nabi di Taif, menyuruh orang untuk melempari beliau, melukai beliau, masuk Islam pakai syarat. Kami mau masuk Islam Muhammad, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kami nggak mau bayar zakat. Kami mau masuk Islam Muhammad. Apa syaratnya? Berhala kami yang besar di Taif itu jangan dihancurkan. Nabi menolaknya, tidak bisa kata Rasulullah. Sampai akhirnya mereka benar-benar masuk Islam. Jadi Nabi tawakal, berangkat ke Taif, boleh tawakal, boleh pasrahkan kepada Allah, bersandar hasilnya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Di Taif diperlakukan lebih sadis dari apa yang beliau terima di kota Mekah. Diusir dari Taif dan yang mengusirnya adalah wanita, budak sahaya dan anak-anak. Jadi laki-laki seperti kita ini di rumah saja gitu. Ya, ini penghinaan. Kita diusir dari satu daerah yang mengusir perempuan. Gimana coba rasanya? Bukan perempuan, yang ngusir anak-anak. Ini sangat menjatuhkan apa? Harga diri. Anak-anak yang mengusirnya. Diusir, dilempari pakai batu, diejek-ejek, lempari pakai batu, diusir. Sehingga tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah masa dalam hidupmu yang lebih berat yang kau lalui melebihi akan masa yang kau rasakan di perang Uhud?" Paman beliau terbunuh, beliau terluka, 70 sahabat terbunuh, dimutilasi. Ya. Nabi mengatakan ada kondisi dalam hidupku yang lebih berat dari perang Uhud. Yakni tatkala aku menawarkan diri kepada tokoh-tokoh yang ada di kota Taif, karena memang berat sekali waktu itu. Sampai beliau itu seperti orang linglung, meninggalkan kota Taif, tidak tahu mau kemana, sampai akhirnya beliau baru tersadar setelah dipanggil oleh Jibril alaihissalam. Beliau bingung, tidak memikirkan apapun, seperti orang bingung, linglung, jalan tak tahu arah kemana, sampai tatkala Jibril mengatakan, "Ya Muhammad," beliau tersadar. Beliau tersadar, sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tawakal, bahkan beliau pimpinan orang-orang yang bertawakal, tapi tetap beliau menghadapi ujian. Jadi jangan kita berpikir kalau sudah tawakal jalan tol ini. Belum tentu. Ya, tapi Allah tetap perintahkan kita tawakal, Allah tetap perintahkan kita berusaha, tetap kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Kalau Allah takdirkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itulah yang terbaik. Bersabarlah. Kalau seandainya yang kita harapkan ditakdirkan oleh Allah setelah kita tawakal dan usaha, maka itulah yang terbaik bagi kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal jangan frustasi, kemudian di yang kedua kalau berhasil jangan besar kepala, karena yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Biidznillah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan
kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.